Jamaah kita melaporkan bahwa di sana ada orang yang mungkin pandai bicara tentang agama atau biasa menyampaikan seolah-olah dia itu ahli agama, tapi salah kaprah. Menurut dia antara kata siyam dengan saum itu berbeda makna secara istilahi. Padahal menurut dia siyam itu lebih pada aspek fisik. Contoh, kita menghindari diri kita dari mulai subuh sampai maghrib dari makan, minum, hubungan seksual dan semacamnya, urusan fisik. Sedangkan kalau saum menurutnya itu lebih kepada aspek spiritual, aspek mental, spiritual, aspek jiwa. Contohnya seperti apa? Tidak berkata-kata yang buruk katanya, kemudian tidak memandang yang buruk, kemudian hatinya tidak dengki, hasad itu dengki, tidak senang dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, itu hasad, inginnya dan punya keinginan agar kebaikan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya, kemudian menjadi milik dia, itu hasad. Tidak senang ketika orang lain memiliki nilai yang baik. Memang Rasulullah menyatakan kurang lebih kullu dzi khairin mahsudun. Setiap hal yang memiliki nilai baik itu pasti ada yang mendengki. Maka kita harus sering berdoa agar dijauhkan daripada ainun lamah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun wa min ainin lammatin, supaya terhindar daripada pandangan buruk orang lain, keinginan untuk menghancurkan kita atau hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau ada kalanya orang iri kepada kenikmatan yang kita miliki. Maka kita harus sering membaca doa tolak ainun lamah. Kembali ke pembahasan yang tadi, informasi dari Sumatera Selatan, Ahbab Rasul Sumatera Utara, mohon maaf, bukan Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Karena Ahbab Rasul juga bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi juga ada di Sumatera Utara. Masih jamaah Laskar Sholawat juga. Apakah benar bahwa antara siam dengan saum secara makna etimologis itu berbeda? Baik, kita coba kaji dari kitab Fathul Qorib. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan wahwa was-saumu, yakni as-siyamu was-saumu, gitu kan. Masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-sawmi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, ini kaidah menurut fikihnya seperti ini. Siam ataupun saum, kedua-duanya itu mushtaqnya diambil dari masdar, dan itu merupakan masdar. Siam atau saum itu merupakan bentuk masdar. Jadi masuk isim mansub. Dalam ilmu tasrifan itu merupakan bentuk masdar. Soma yasumu sauman wasiyaman fahuwa shaimun wa dzaka masumun sum la tasum. Soma fi'il madhi, artinya zaman yang telah berlalu, telah berpuasa maknanya. Kalau yasumu adalah zaman yang sedang terjadi dan akan terjadi terus, ya, mustamirrah, artinya sedang berpuasa kalau yasumu, atau akan berpuasa kalau soma telah berpuasa.
Yasumu sedang berpuasa atau akan berpuasa. Nah, kemudian bentuk berikutnya adalah masdar sauman. Sauman adalah puasa. Ya. Sauman adalah puasa. Nah, ini bentuk tunggal atau mufrad. Sedangkan bentuk jamaknya adalah siyaman atau siyamun. Saumun adalah puasa, kalau siyamun adalah puasa-puasa atau berbagai puasa. Sama enggak? Sebetulnya sama-sama, katanya adalah puasa. Makanya di dalam Fathul Qorib dijelaskan makna huma lughatan, adapun makna keduanya yakni entah siam ataupun saum, entah bentuk jamak siam atau bentuk mufrad kata tunggal yakni saum, maknanya sama. Apa? Menurut lughah itu menurut etimologi, pengertian secara bahasa adalah al-imsaku, menahan. Jadi makna secara bahasa, secara etimologi adalah menahan, imsak, al-imsak, menahan. Pokoknya menahan aja, apa aja gitu. Tapi wasyar'an, dan adapun menurut istilah syara' atau pengertian secara terminologi, secara istilahi adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin, adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. An muftirin biniyatin makhsusatin, yang dilaksanakan dengan niat yang khusus pelaksanaan saum tersebut, ya. Jami'an naharin, di seluruh waktu siang pelaksanaannya. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan itu di waktu siang, seluruh siang, yakni dari mulai waktu subuh, karena waktu subuh adalah waktu munculnya fajar shadiq. Ya, kalau kita berada di loteng ataupun di suatu tempat yang tidak ada bangunan seperti di padang, ya, padang rumput, padang pasir, di tegalan, itu kita bisa melihat ada secercah cahaya, mataharinya belum muncul, ya, belum masuk pada kategori tulu'us syamsi, muncul matahari belum. Waktu subuh itu baru fajrun shadiqun, fajar shadiq, bukan fajar alfani, fajar shadiq. Bisa jadi kalau di luar Ramadan fajar alfani masih tidur saat fajar shadiqnya sudah muncul. Tapi nanti ketika fajar shadiq itu sudah muncul, tapi sebelum muncul ada namanya fajar kadzib, fajar bohongan, seperti fajar sad boy gitu kan. Nah, itu fajar bohongan. Jadi sebelum waktu subuh tiba, itu ada di waktu sahur itu fajar kadzib. Ufuk timur itu bercahaya, tapi tiba-tiba nanti hilang lagi, memutih gitu, ada lintangan garis putih, tapi itu nanti akan menghilang lagi. Nah, itu fajar kadzib. Nanti muncullah baru di waktu subuh fajar shadiq, membentang. Ya, kalau fajar shadiq tuh cahayanya bentangan cahaya. Nah, itu waktu subuh tiba. Tapi belum muncul mataharinya. Nah, sama dengan bulan. Bulan juga pada saat datangnya bulan, bukan datangnya bulan menstruasi, bukan, ya. Artinya pergantian antara surupnya matahari, terbenamnya matahari dengan munculnya bulan. Nah, itu tidak langsung dzatiyah bulannya. Tidak langsung dzatiyah bulannya, tapi ada kalanya lintasan cahaya, sinar, pancaran cahayanya dulu, sehingga adanya ru'yatul hilal itu untuk menentukan
Ini yang muncul tuh baru bayangan bulan, cahaya bulan, atau memang zatiyah bulannya gitu ya. Maka ada pelaksanaan ru'yatul hilal. Kembali ke bab yang tadi. Jadi pelaksanaan puasa itu dimulai dari fajar shadiq atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Kadang terbenam matahari ini masih menyisakan cahaya juga, ya, menyisakan cahaya, tapi mataharinya sudah terbenam. Sisa cahaya, pancaran cahaya memang mungkin masih terlihat warnanya di bagian barat kalau kita. Dilakukan menahan diri dari yang membatalkan itu di sepanjang siang tadi. Qabilin lis-shaumi min muslimin, yang sah dilakukan puasa tersebut dari seorang muslim. Emang ada orang non muslim puasa? Ada orang non muslim juga puasa. Bahkan mungkin yang saat ini sedang menyaksikan kajian kita secara online, atau bisa jadi hadir tapi saya nggak ngelihat, ya. Saya kenal seorang pengusaha bahan bangunan wanita. Banyak juga teman-teman yang kenal, Pak Sun juga kenal juga. Di sini juga, ya, tokonya di sini diantaranya ada beberapa toko. Kalau Ramadan gini, Cici itu puasa katanya. Tapi saya kalau Ramadan tuh saya puasa sama dengan orang muslim katanya. Full, dan bahkan ketika beliau masih haid kata beliau, Tuhan itu nggak ngasih saya haid kalau Ramadan. Jadi saya bisa puasa full 1 bulan Ramadan kata dia. Dan bahkan kalau pakai pakaian, pakai baju lengan pendek itu seperti tersengat. Jadi harus pakai kaos tangan panjang begitu. Terus kalau malam Jumat, itu zaman uak saya masih sering mimpin di Masjid Agung tawassulan, beliau hadir. Katanya kalau malam Jumat itu malam saya selalu hadir ke Masjid Agung. Tapi waktunya ibadah ke kuilnya, ya, beliau Buddha agamanya. Kalau berangkat ke kuil Buddha, katanya saya nggak afdol kalau nggak baca bismillah dulu. Jadi kalau saya sudah langsung merapal mantra-mantra, kalau bahasa kita makan doa-doa dengan bahasa saya, kemudian saya keluar dari kuil saya, katanya dari kuil Buddha, kemudian saya ingat tadi saya belum membaca bismillah, saya balik lagi baca dulu bismillah, kemudian diulang lagi doanya dengan bahasa saya, katanya. Jadi ada yang puasa orang non muslim, tapi menurut syariatul Islam, ini menurut syariatul Islam, urusan mereka diterima oleh Gusti Allah atau tidaknya itu urusan Allah Ta'ala, ya, itu urusan hakikat. Tapi kalau urusan fikih, urusan syariatul Islam, yang sah menurut syariatul Islam untuk melaksanakan puasa ya orang muslim, begitu. Kemudian aqilin tahirin min haidin wa nifasin, tapi muslimnya juga yang berakal sehat, yang sudah berakal bahasanya. Yang disebut akil di sini bisa jadi diawali dari mulai mumayyiz atau tamyiz, ya. Anak yang sudah tamyiz biasanya ngerti bagaimana memakai pakaian sendiri, makan sendiri, obeh, mandi sendiri, itu barometer anak tamyiz. Dan umumnya di kisaran memasuki umur 7 tahun atau lebih, itu akil tamyiz, akal sehat, seorang muslim yang berakal sehat. Jadi kalau anak kecil yang sudah tamyiz, dia ikut puasa dari subuh sampai maghrib, sah puasanya, meskipun belum wajib bagi dia ketika dia belum memasuki masa baligh. Jadi anak-anak kita yang umur 8 tahun ikut puasa full, kayak cucu saya, full dari subuh sampai maghrib. Bahkan menurut
keterangan keluarga saya di umur 3 tahun sudah full 1 bulan. Umur 3 tahun saum sudah full 1 bulan. Bahkan sebelum lahir ibu saya dalam kondisi mengandung saya itu sudah full puasa Ramadan. Jadi sepanjang Ramadan ketika saya masih di dalam rahim ibu itu sudah full puasa. Dan di luar Ramadan senangnya juga puasa juga. Kemudian di dalam rahim ibu saya selama 13 bulan. Jadi tolong yang baru 8 bulan, 9 bulan jangan pengen-pengen disesar-sesar mulu. Ya, apalagi dokter, kadang dokter yang nakal-nakal. Punten-punten saya ngomong di rumah sakit umum, di rumah sakit Hermina sama. Di mana-mana. Ya, tidak semua dokter yang nakal, tapi ada yang nakal. Oh, saya ngomong apa adanya. Karena apa? Kadang belum dilihat pasiennya sudah langsung siap ruangan tindakan. Menantu saya sendiri bidan, tapi korban sesar 3 kali. Tapi menantu saya sekarang buka praktek, membantu persalinan, nggak ada yang disesar, KB brojol normal biasa baik. Dirinya sendiri, gitu, ke rumah sakit sesar baik. Dan banyak ini, kemarin juga kan ada bayinya Mas Roy, Mas Syaroi, dulu istrinya di Jawa Tengah, nelpon karena mau USG, kemudian malah disuruh tindakan sesar, bikin surat perjanjian harus tanda tangan. Nelponlah ke suaminya bingung, datang ke saya, kata saya ntar dulu, ini emang istri kamu sedang ini kok? Enggak sih, cuma mau USG tapi disuruh sesar hari ini katanya jam 2, kan gemblung. Oh, saya bilang gemblung wae, saya apa adanya. Makanya seringkali saya dibenci oleh mereka, oleh orang-orang yang melakukan malpraktek. Depan majelis juga mau bikin klinik gak jadi, katanya nunggu sayanya setuju dengan sesar dulu kali. Ketika saya larang, sudah larang, jangan, kata saya tanggung jawab. Alhamdulillah lahir normal, cari hari itu juga rumah sakit, kemudian USG, nggak disuruh sesar. Jadi emang ada, tidak semua para medis itu nakal. Ada yang baik juga, ada banyak juga, tapi banyak juga yang nakal banyak. Sama seperti pejabat tidak semuanya buruk, tapi yang buruk banyak juga gitu. Ya kiai juga sama, itu nggak semuanya baik, yang buruk juga sama. Itu tergantung orangnya. Tahirin min haidin wa nifasin, yang suci dari haid dan nifas. Ini bapak-bapak kalau sedang haid yang nggak usah puasa. Makanya saya pernah melihat ya bapak-bapak nggak puasa. Saya husnuzon aja barangkali sedang haid atau baru nifas. Iya. Ya siang biasa ngerokok gitu kan, sahurnya jam 9 pagi. Tapi kadangkala juga kalau Ramadan muncul jurik nyiliwuri. Kadang kelihatan kepala, kakinya enggak. Ya, waktu pagi atau siang pinggir jalan. Kadang kelihatan kaki, kepala enggak. Sekalinya kepala enggak kelihatan, badan enggak kelihatan, kaki enggak kelihatan, tapi asapnya kelihatan. Kan kalau jurik di film kan gitu, munculnya jurik itu ada asap-asap. Asap udud ternyata, bukan asap kemenyan. Jadi yang haid, yang nifas, maka haram berpuasa, bukan tidak boleh lagi, tapi haram hukumnya. Nah nifas itu, kemarin juga ada yang bertanya, nifas entah brojol normal ataupun disesar ataupun keguguran, ya bayinya meninggal di dalam perut, itu ada nifasnya, sama saja. Dan hitungan nifas itu paling sedikit lahzatan, satu kecerotan, satu tetesan, paling sedikit. Seperti Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa alaihas salam. Kenapa bilang alaihas salam? Imam Bukhari membuat bab di dalam Sahihul Bukhari tentang manaqib Sayyidah Fatimah alaihas salam. Ya. Jadi jangan, oh kalau pakai alaihas salam berarti orang Syiah, mata lu peang. Ya.
Kemudian pengamal torikoh Naqsyabandi disebut, oh ini kita kan pengamal torikoh Naqsyabandiyah, bukan Naqsyabandi yang di Sumatera Barat yang Ramadan duluan, Lebaran duluan, bukan ya. Enggak, kita harus pakai syariat, enggak seperti mereka. Kita punya mursyid yang berkesinambungan. Kita yang mengamalkan torikoh Naqsyabandiyah itu difitnah penganut Syiah. Nggak akan ada orang Syiah ngamalin torikoh Naqsyabandiyah. Karena apa? Sanad silsilah torikoh Naqsyabandiyah itu dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW. Orang Syiah nggak akan mau ngamalkan torikoh dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, nggak akan mau. Jadi kalau mau bikin fitnah tuh yang pinter kayak dikit gitu kan. Jangan masih pekok udah berani-berani. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan thariqah Naqsyabandiyah itu imam thariqahnya, penyebar luasan thariqah itu oleh seorang ulama faqih, seorang fuqaha. Siapa? Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Muhammadin Uwais al-Bukhari. Beliau itu fuqaha. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya mengamalkan thariqah Naqsyabandi tapi tidak menggunakan fikih, tidak menggunakan syariat, tidak mengikuti fuqaha, maka salah kaprah, berarti batal pengakuannya. Sehingga guru kami, mursyid kami Maulana Syekh Hisham berkata, siapa yang mengaku berthariqah dengan thariqah kami, mengaku sebagai murid kami, tapi menentukan puasa Ramadan, awal puasa Ramadan, dan menentukan akhir Ramadan atau awal Syawal, itu tidak mengikuti hasil ru'yah yang disampaikan, yang ditetapkan oleh pemerintahnya masing-masing, maka lepaskanlah foto-foto kami dari dinding rumah mereka dan jangan mengaku sebagai murid kami. Tuh, tegas mursyid kami. Maulana Syekh Hisham sekarang tinggal di Amerika, aslinya Libanon, kemudian pernah tinggal di Damaskus, kemudian juga lama juga di Madinah, kemudian sekarang menyebarluaskan Islam di wilayah Eropa dan juga Amerika. Meskipun beliau ada di daerah sana, beliau tidak egois. Murid-murid yang di Indonesia supaya mengikuti hasil ru'yah yang ada di Barat, tidak. Beliau tetap menganjurkan kepada murid-muridnya dimanapun berada mengikuti hasil ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah masing-masing. Bahkan dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an punya menantu itu ahli falak, ahli astronomi, perhitungan, ahli hisab, bukan hisab ya. Kalau di sini kan banyak kan ahli hisab, ini ahli hisab. Suatu ketika menantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena beliau menghitung pintarnya, ilmu falaknya, dan meyakini bahwa besok itu adalah awal bulan Ramadan. Jadi sorenya itu, sore menjelang maghrib itu menabuh bedug, ya, bertalu-talu menabuh bedug. Kemudian disamperin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kenapa kamu kok menabuh bedug ya? Ngedulag bahasa kita mah. Kenapa? Yai, saya sudah mendapatkan hasil falakiyah, hasil hitungan hisab bahwa besok atau saat ini, maghrib ini sudah memasuki awal Ramadan. Jadi besok kita puasa katanya. Nah, kata Mbah Hasyim, kamu boleh menghitung, kamu boleh juga puasa sesuai dari hitungan falakmu, boleh silahkan, tapi jangan mengikhbarkan kepada orang lain, karena haknya untuk mengikhbarkan kepada orang lain adalah haknya umaro, pemerintah, kata Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Jadi akhirnya gimana? Yang ikuti pemerintah gitu. Meskipun itu menantunya ahli falak, Mbah Hasyim Asy'ari juga ahli falak juga sama.
ahli hadis Hasyim Asy'ari itu ya. Jadi kembali ke bab tadi dulu tentang nifas, setidaknya harus paham. Nifas itu paling sedikit 1 tetesan. Sedangkan umumnya arba'una yauman, kisaran 40 hari. Ada kalanya 30 hari, 35 hari, 38 hari, 41 hari, 40 hari, 42 hari. Umum itu umumnya, wa ghalibuhu, ghalibnya nifas. Sedangkan paling lamanya, paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Situna yauman, 60 hari. Jadi jangan sampai ngitung nifas pakai mie rebus 1 dus. Akan 40 bungkus. Ya mending kalau jujur. Kalau ternyata nggak jujur, pas lapar ternyata 2 bungkus. Itu berarti korupsi nanti. Bukan dihitung 40 hari semuanya, bukan. Kalau ada wanita nifas 5 hari sudah bersih, ya wajib dia mandi jinabah, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban mukallaf. Ya sholat, ya puasa. Ya, jadi jangan nunggu 40 hari. Karena Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha di hari itu beliau melahirkan, kemudian habis dan beliau mandi, kemudian di hari itu juga sholat. Sayyidah Fatimah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkenaan dengan bahwa kita mengikuti mursyid kita dalam thariqah kita ini, ternyata guru kita saja termasuk ahli hadis. Maulana Syekh Hisham itu diaku sebagai guru oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah itu sampai mengatakan, Maulana Syekh Hisham itu adalah guru aku. Maulana Syekh Hisham itu ahli hadis juga, ahli fikih juga beliau, dokter juga, ahli kimia juga, ahli sastra Prancis juga. Beliau itu orang alim. Ya. Dalam ilmu syariat sudah jelas. Banyak profesor-profesor yang berdiskusi dengan beliau di Spanyol, di mana dulu Maulana Syekh Hisham berkeliling ke berbagai negara, berjumpa dengan para profesor. Banyak yang masuk Islam, pemuka-pemuka agama lain, kemudian juga pemimpin-pemimpin negara. Beliau kalau ke Indonesia, dulu presiden, wakil presiden tuh datang nyambangi, ya, Gus Dur, Bu Mega, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sebelum jadi presiden juga, para menteri, banyak yang berguru dan berbaiat kepada beliau. Habib Lutfi, saya punya videonya, Habib Lutfi berbaiat juga, ya, Syekh Mustafa, banyak ulama-ulama yang berbaiat kepada beliau. Karena menurut Syekh Ashmawi, guru kami, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi adalah seorang fuqaha. Fuqaha itu levelnya di atas hanya alim. Kalau hanya alim gak mencapai faqih, tapi orang faqih sudah pasti alim. Karena untuk mencapai kefaqihan, seseorang harus memiliki kealiman. Jadi di dalam menentukan puasa Ramadan dan juga Syawal, kita harus merujuk kepada kategori ilmu fikih, kaidah ilmu fikih. Yang ilmu fikih itu asalnya adalah pemahaman mendalam dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk menetapkan Ramadan di dalam Al-Quran, kalimatnya sudah sharih, jelas kalimatnya. Apa kalimatnya? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang telah menyaksikan datangnya bulan atau hilal, bukan datang bulan haid, bukan, tapi hilal, maka berpuasalah. Berarti kategori untuk menentukan Ramadan adalah menyaksikan datangnya hilal, bulan Ramadan. Kemudian hadits Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaihi, atau fa in ghumma alaikum dalam riwayat yang lain, fa akmilul iddata 30 yauman. Berpuasalah kalian
karena telah menyaksikan atau melihat hilal. Biru'yatihi, karena telah melihat hilal. Melihat kalimatnya. Wa aftiru biru'yatihi, dan berbukalah atau berlebaranlah kalian karena telah melihat hilal juga. Sudah jelas kalimatnya dari Rasul seperti itu. Bagaimana kalau seperti sekarang, musim hujan, mendung, bahkan bukan cuma di negara kita, di negara lain juga sama, hingga tidak bisa menyaksikan hilal. Tidak ada satu wilayah pun di negeri kita, contohnya Indonesia, yang menyaksikan atau melihat hilal dengan kasat mata, entah langsung ataupun dengan menggunakan teropong. Bagaimana kalau kejadiannya begitu? Kalimatnya jelas dari Rasul. Ada klausul, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yauman. Jika mendung menghalangi pandangan mata kalian dari melihat hilal, maka sempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari. Berarti penetapannya ru'yatul hilal, ya. Lalu bagaimana jika ternyata terjadi perbedaan di berbagai negeri Islam? Contoh Indonesia, hasil ru'yatul hilalnya berbeda dengan Arab Saudi. Ini sudah terjadi perbedaan itu di zaman para sahabat, generasi awal yang hidup dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah lantas kemudian kita akan mengatakan bahwasannya seluruh sahabat itu adalah ummi, gak bisa membaca dan menulis, gak ngerti tentang ilmu astronomi ataupun ilmu navigasi? Nyatanya banyak para sahabat yang mengerti ilmu astronomi dan juga navigasi. Buktinya mereka banyak yang menjadi delegasi-delegasi, utusan-utusan ke berbagai negeri, menggunakan kapal laut, menggunakan jalan darat. Mereka ahli kok navigasi, mereka juga ahli astronomi juga. Kalau Rasul memang ummi, sifatnya ummiyun, itu artinya orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, ya. Tapi tetap Rasulullah menggunakan metode tadi, ru'yatul hilal. Tidak cukup dengan hisab. Perbedaan hasil ru'yatul hilal di berbagai negeri Islam sudah terjadi di masa sahabat. Dan bagaimana hukum yang harus diambil atau ketetapan diambil? Apakah harus mengikuti negara lain atau kita mandiri mengikuti hasil ru'yatul hilal di negeri kita masing-masing? Diriwayatkan an Quraibin dari Sayyidina Quraib. Ini dalam kitab Nailul Awtar, ya, juz ke-4. Imam Asy-Syaukani mengumpulkan riwayat dari kitab-kitab yang mu'tabar, dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Sayyidina Quraib, anna ummal fadli ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Sesungguhnya Ummu Fadl itu mengutus dia untuk menjumpai sahabat Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam. Syam itu, kata Syekh Jibril Fuad Haddad menyampaikan, karena beliau orang Libanon dan beliau juga doktoral di bidang ilmu hadis di Damaskus. Beliau menyampaikan bahwa Syam itu dulu meliputi Suriah, Irak, Palestina, kalau sekarang Yordania, itu masuk Syam. Tapi kalau sekarang Syam itu seolah-olah hanya bagian Suriah saja, padahal Syam itu termasuk Palestina juga Syam, Yordania juga masuk Syam, Irak, sebagian Irak juga masuk Syam. Luas Syam itu. Waktu itu yang menjadi gubernurnya adalah sahabat Muawiyah. Ummul Fadl mengutus Sayyidina Quraib untuk pergi ke Syam menemui gubernur Muawiyah. Faqala, lalu Sayyidina Quraib berkata,
faqadimtu Syama faqadaitu hajatiha. Aku datang sampai ke Syam, lalu kusampaikan apa yang menjadi hajatnya Ummul Fadl kepada Muawiyah. Wastahalla alayya Ramadhana wa ana bisyami, dan aku mendapati Ramadan itu pada saat aku ada di Syam. Fara'aitul hilala lailatal jumu'ati, aku melihat hilal itu pada malam Jumat. Ingat, malam Jumat. Di mana? Di Syam. Jadi di Syam didapati hilal itu pada malam Jumat. Thumma qadimtul Madinata fi akhir syahri. Lantas aku pulang sampai ke Madinah itu di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbasin. Ketika sudah sampai di Madinah di akhir Ramadan, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang kemarin kita ziarahi bersama jamaah umrah ya ke Taif. Beliau bertanya kepadaku, katanya, kata Sayyidina Quraim, tentang apa? Kemudian tsumma dzakarul hilala faqala, kemudian beliau membahas tentang hilal. Beliau bertanya, mata ra'aitumul hilala, kapan kalian melihat hilal dalam perjalanan kalian ke Syam? Faqultu, maka aku menjawab, ra'ainahu lailatal jumu'ati, aku telah menyaksikan datangnya hilal Ramadan pada malam Jumat. Di mana? Di Syam. Di Syam hilal didapati malam Jumat. Faqala, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menegaskan dengan pertanyaan berikutnya, anta ra'aitahu, apakah engkau melihatnya langsung? Engkau melihat sendiri, menyaksikan langsung? Faqultu, aku menjawab, na'am, ya. Wa ra'ahun nasu wa shamu wa shama Muawiyah. Orang-orang juga banyak yang menyaksikan hilal, dan akhirnya mereka berpuasa pada hari Jumat, dan gubernur Syam yakni Muawiyah pun memulai puasanya pada hari Jumat. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, lakinna ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu. Fala nazala nasumu hatta nukammila 30 aw narahu. Oh, kami di Madinah ini tidak melihatnya di malam Jumat. Kami melihatnya di malam Sabtu. Di Syam didapati malam Jumat, di Madinah didapati malam Sabtu. Maka kami tidak mendahului puasa, kecuali kami menyempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari, atau kami melihat hilal baru kami puasa. Kalau nggak melihat hilal, maka kami sempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari. Jadi kalau di Madinah memulai puasanya pada hari Sabtu, sedangkan di Syam memulai puasa Ramadannya pada hari Jumat. Sekarang ukur jaraknya, kalau yang punya meteran silahkan ukur jarak Madinah dengan Syam. Coba bandingkan jaraknya dengan Saudi, Madinah ke Indonesia, jaraknya lebih jauh mana? Lebih jauh Indonesia dengan Saudi dibandingkan Syam dengan Madinah. Yang dekat saja Saudi dengan Madinah Arab, Madinah dengan Syam yang dekat saja berbeda hasil ru'yahnya. Mereka nggak harus nyama-nyamain di zaman sahabat. Nah kita yang jauhnya ngampleng-ngampleng ini sekarang, yang nggak usah jadi Arab-Araben. Ada yang bertanya, kalau di Arab itu pakainya hisab apa ru'yah? Ru'yah juga. Di sini ada alumni Saudi, ada alumni Mekah. Di sana pakai ru'yah juga kan, Mas? Ru'yah. Di berita juga banyak. Pemerintah Saudi juga menetapkan Ramadan, menetapkan Syawal juga itu hasil ru'yatul hilal. Bahkan melibatkan masyarakat. Tetap disumpah nanti melapor kepada otoritas pemerintah. Pemerintah yang nanti menyampaikan penetapannya. Nah, kemudian ditanya oleh Sayyidina Quraim, faqultu ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, tidakkah cukup bagi Anda dengan puasa, dengan ru'yah dan puasanya sahabat Muawiyah?
Maka faqala Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, la hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, karena inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menetapkan Ramadan dan Syawal dengan ru'yatul hilal. Ini riwayatnya jelas diriwayatkan oleh para imam ahli hadis, kecuali Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah, yang lainnya meriwayatkan hal ini. Jadi kita sudah, apa yang kita lakukan insya Allah sesuai dengan syariat. Kita menetapkan Ramadan dan juga Syawal mengikuti hasil ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga ketika terjadinya perbedaan antar berbagai negara, kita mandiri dengan hasil ru'yatul hilal di negeri kita. Bahkan kita itu, pemerintah kita bekerja sama dengan dengan Kementerian Agama Singapura, Kementerian Agama Malaysia, dan juga Indonesia, ya, yang dikenal dengan istilah MABIMS. Jadi untuk melaksanakan atau menetapkan Ramadan dan Syawal, ternyata negara Indonesia, Malaysia, Singapura itu membuat kesepakatan dan melaksanakan ru'yatul hilal bersama-sama, terlebih di wilayah Indonesia yang lebih luas wilayahnya. Jadi kita sudah sesuai dengan syariat insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kunut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.